Meskipun jalan penuh kesukaran, ku selamat sebab dihantar Tuhan. Berikan kasih agar hidupku Tuhan, mencahayakan sinar kasih-Mu. Meskipun dunia coba menceraikan, ku tinggal setia kepadamu. Berikan rahmat yang menguatkan aku di hadapan segala pencobaan. Bila kesusahan menimpaku, ku tak takut karena dekat Tuhan. Berikan damai pada jiwaku Tuhan, berikan perhentian yang tak terduga. Dan meski jalanku ditimpa taufan, ku akan tiba selamat di surga. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini, sebelum kita melanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh kembali bertemu untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini. Biarlah kiranya urapan Roh Kudus Tuhan yang memberkati kami seluruhnya, dan terlebih para pendengar dari channel ini, boleh Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus agar boleh memahami pelajaran ini dengan baik dan boleh menguatkan kerohanian mereka, membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai garis besar pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini, kita sudah memasuki pelajaran yang pertama, yang berjudul Paulus dan Jemaat Efesus. Kita awali dengan pendahuluan. Pelajaran pertama untuk triwulan ini menggambarkan latar belakang pelajaran dari surat kepada jemaat Efesus dan berfokus pada beberapa tema utama. Pertama, kita akan belajar tentang tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus untuk menolong jemaat Efesus mengingatkan kembali identitas dan peran mereka dalam kerajaan Allah dan rencananya. Yang kedua, kita dapat mengenal orang Efesus lebih baik. Kita dapat secara virtual mengunjungi Efesus, berjalan di jalan-jalan kota, mendengarkan penduduk kota berbicara dan mendengar minat mereka pada sihir dan dunia-dunia lain. Kita melihat ratusan kapal berlabuh di pelabuhan mereka, dan kita mengunjungi kuil Artemis yang mengesankan sambil melihat orang-orang dari semua kelas dan usia bergegas untuk bergabung dalam kerusuhan di amfiteater. Yang ketiga, saudara-saudara, kita akan mempelajari struktur sastra surat itu, dan dengan demikian membentuk pandangan panorama alur pemikiran sang rasul dan pokok-pokok utamanya. Yang keempat, kita menemukan bahwa tema Paulus yang terkandung dalam surat ini ada 3. Yang pertama, Yesus Kristus, kasihnya bagi jemaatnya,
dan karyanya melalui jemaat untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam pelajaran kita pekan ini, mari kita mengingat dulu judul besar dari pelajaran ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian pendahuluan, yaitu Efesus, bagaimana mengikuti Yesus pada masa-masa sulit. Memang, surat Paulus kepada jemaat di Efesus adalah teologi gereja yang terbaik dan yang paling sistematis. Namun, kualitas ini tidak berarti bahwa surat Efesus adalah konstruksi teologis yang dingin, teoritis, terpisah, dan abstrak. Sebaliknya, surat ini menggambarkan jemaat dalam hubungannya yang nyata, hidup, dan penuh kasih dengan Pencipta dan Juru Selamatnya, Tuhan Yesus Kristus. Dengan hasilnya, orang Kristen yang hidup di dunia nyata dan menyelesaikan misi besar jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema-tema pelajaran untuk pekan ini kita bisa melihat menyoroti 3 tema utama. Yang pertama, mengenal penulis surat Efesus. Yang kedua, mengenal jemaat Efesus sebagai penerima surat. Dan yang ketiga, mengenal judul utama pegabaran Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita lanjutkan dalam komentar dalam pelajaran kita, garis besar pelajaran kita pada saat ini. Kitab Kisah Para Rasul tentang Efesus dan jemaat Efesus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita dapat lebih mudah memahami surat Paulus kepada jemaat di Efesus jika kita melihatnya dalam konteks Kitab Kisah Para Rasul. Beberapa aspek naratif dari Kitab Kisah Para Rasul secara khusus berhubungan dengan kelahiran jemaat Efesus. Yang pertama, ditemani oleh Aquila dan Priscilla. Kita bisa lihat itu dalam Kisah pasal 18 ayat 18. Paulus tampaknya menjadi orang pertama yang secara singkat memberikan Injil Yesus Kristus di Efesus, di mana ia pertama kali dapat berhubungan dengan orang-orang Yahudi, Kisah 18 ayat 19, tidak seperti orang-orang Yahudi di Korintus yang menolak dan menganiaya Paulus. Ini kita bisa lihat dalam Kisah pasal 18 ayat 6, lalu ayat 12 dan ayat 13. Orang-orang Yahudi di Efesus pada awalnya tampak lebih terbuka terhadap Injil. Kisah pasal 18 ayat 20. Baru kemudian beberapa orang Yahudi di Efesus menjadi keras kepala dan menolak pekabaran Paulus. Kita bisa baca itu dalam Kisah pasal 18 ayat 8 dan 9. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, orang-orang Yahudi ini tidak meminta pihak berwenang untuk mengusir Paulus keluar kota. Poin yang kedua kita lihat di sini adalah setelah Paulus meninggalkan Efesus, Priscilla dan Aquila melanjutkan pekerjaan Injil di sana. Kemudian bergabung dengan Apolos dari Alexandria. Ini kita bisa lihat di dalam Kisah pasal 18 ayat 24 sampai 26. Pekerjaan mereka menghasilkan persekutuan Kristen yang mula-mula. Kisah pasal 19 ayat yang pertama. Poin yang ketiga, kita lihat Apolos, Priscilla, dan Aquila tampaknya berpengalaman dalam pengajaran Kristen. Namun jemaat Efesus menerima instruksi dalam waktu yang terbatas sebelum Apolos pergi ke Korintus. Mungkin karena alasan ini, Bapak Ibu, murid-murid Efesus memiliki pemahaman yang terbatas tentang Injil dan tentang kekristenan itu. Para murid di sana bahkan tidak tahu tentang Roh Kudus. Kisah 19 ayat 2 dan 3. Karena alasan ini, ketika Paulus kembali ke Efesus, ia memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di sana dan memberikan fondasi teologis yang kuat kepada jemaat baik di kota maupun di seluruh wilayah Asia Kecil. Kisah pasal 19 ayat yang ke-10. Poin yang keempat,
dikatakan penting untuk diketahui bahwa salah satu cara Paulus yang paling jelas untuk menguji kebenaran dan kualitas kekristenan adalah dengan bertanya kepada anggota jemaat, apakah mereka telah menerima Roh Kudus? Kisah pasal 19 ayat 2. Dan apakah mereka memahami dengan benar siapa Yesus itu, siapa Allah, dan bagaimana orang diselamatkan melalui baptisan dalam Yesus Kristus. Kisah pasal 19 ayat 2 dan 5. Karena alasan ini dikatakan ketika Paulus menulis kepada jemaat Efesus bertahun-tahun kemudian, dia kembali dan menekankan pada topik penting ini. Kita bisa lihat itu Efesus pasal 4. Topik ini sangat menentukan identitas dan kehidupan Kristen, baik di tingkat individu maupun kelompok, baik itu keluarga dan jemaat. Tidak ada jemaat Kristen tanpa Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Bapa. Yang kelima, saudara-saudara, ketika Roh Kudus turun ke atas para murid di Efesus, mereka menjadi jemaat Yesus Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus dalam misi mereka. Roh Kudus segera memperlengkapi mereka untuk pelayanan dan misi dengan menganugerahkan kepada mereka karunia berbahasa roh dan karunia-karunia lainnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, karena alasan ini, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, ia menekankan pentingnya karunia-karunia rohani bagi kehidupan dan misi jemaat. Kita melihat sebuah pernyataan tentang membakar buku. Sebuah kisah, dikatakan pemikir kontemporer seperti Rebecca Knut, mantan ketua program ilmu perpustakaan dan informasi di Universitas Hawaii, dalam bukunya Burning Books and Leveling Libraries, Extremist Violence and Culture Destruction. Ini diterbitkan di Westport Prager tahun 2006, menyimpulkan bahwa membakar kitab-kitab adalah merusak warisan budaya manusia. Dalam bukunya Burning the Books, A History of Deliberate Destruction of Knowledge dari Cambridge, The Beckett University Press tahun 2020, Richard Ovenden, seorang direktur perpustakaan Bodleian di Oxford University, berpendapat bahwa umat manusia harus menolak membakar kitab-kitab dan melestarikan pengetahuan dan budaya manusia. Pembakaran sebagian besar kitab-kitab Yahudi oleh Nazi pada tahun 1933 atau menghancurkan buku-buku berhaluan kapitalis barat oleh pengawal merah Mao Zedong pada tahun 1966 digunakan sebagai contoh klasik pembakaran buku-buku dan tujuan politik untuk mengontrol akses penduduk terhadap informasi dan memaksakan budaya, ideologi, interpretasi sejarah, dan pandangan dunia yang baru. Kisah para pemberontak yang membakar ribuan manuskrip kuno Afrika di Timbuktu pada tahun 2013 dijadikan contoh pembakaran buku agama ekstremis secara membabi buta. Bapak Ibu, selama waktu itu beberapa pendeta Kristen dari berbagai denominasi dikutuk sebagai fanatik atau tidak toleran ketika mereka melakukan pembakaran buku-buku itu yang menyerukan agar buku-buku sihir dibakar. Bagaimana kita dapat memahami pembakaran kitab-kitab yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-19? Beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dikatakan, pembakaran kitab-kitab ini merupakan tindakan sukarela dari mereka yang telah memeluk agama Kristen dari paganisme dan sihir. Mereka tidak menghancurkan perpustakaan dan harta benda orang lain
tetapi mereka membakar kitab-kitab sihir mereka sendiri, kitab-kitab yang mereka gunakan sendiri untuk menjalankan agama pagan mereka. Dengan tindakan sukarela ini, mereka secara terbuka menyatakan bahwa begitu mereka menerima panggilan Yesus Kristus untuk bergabung dengan kerajaannya, mereka memutuskan diri dari masa lalu mereka yang penuh dosa. Mereka tidak ingin berhubungan lebih jauh dengan iblis dan aktivitas setannya. 250 tahun kemudian, Kaisar Diokletian memerintahkan semua orang Kristen untuk membawa kitab suci mereka untuk dibakar jika mereka ingin menghindari diri mereka terbakar. Beberapa orang Kristen menurut dan menyerahkan kitab suci mereka kepada penguasa Romawi itu untuk dibakar. Orang-orang Kristen ini disebut tradiktris atau mereka yang menyerahkan kitab-kitab mereka. Orang Kristen lainnya bagaimanapun lebih memilih untuk membakar diri mereka sendiri daripada mengkhianati atau meninggalkan firman Allah. Jadi, sementara pembakaran buku dalam Kisah 19 adalah proklamasi sukarela dan sukacita pembebasan dari jerat dosa dan iblis, pembakaran buku oleh Diokletian adalah penganiayaan politik dan ideologis yang kejam dan menindas terhadap kekristenan dengan tujuan memusnahkan umat Allah dan memaksakan agama pagan, yaitu penyembahan berhala. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Allah memanggil umatnya untuk tegas menolak dan menghindari ajaran penyembahan berhala dan sihir di rumah dan kepemilikan mereka. Ini kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 35 ayat 2-4. Yang ketiga, namun meskipun Israel akan menempati bangsa lain dan menghancurkan berhala dan membakar pernak-pernik sihir, itu bukanlah tujuan utama mereka. Misi mereka adalah untuk menyatakan bahwa penyembah berhala itu merusak dan membawa kematian. Ini kita bisa baca dalam Mazmur pasal 135 ayat 15-18, lalu Yesaya 44 ayat 9-20, Yesaya 45 ayat 20, lalu Yeremia 2 ayat 11-13, Yeremia 16 ayat 19-20, Yunus 2 ayat 8, Galatia 5 ayat 19-21, dan Wahyu 9 ayat 20 dan 21, untuk menjalin hidup mereka bebas dari penyembahan berhala dan sihir sebagai contoh bangsa yang bebas dari kuasa setan dan maut. Yang keempat, Bapak Ibu, hal ini tidak berarti bahwa Allah menghilangkan kesenangan dari seni dan tulisan. Sebaliknya, Allah menikmati kreativitas dan budaya manusia yang diekspresikan dalam kitab-kitab. Tetapi kitab-kitab dan seni itu harus mengungkapkan pengalaman hidup manusia yang dibebaskan dari dosa dan setan. Jika tidak, kita kembali berada di bawah kuasa pengadilan iblis. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pelajaran ini kita bisa melihat aplikasi kehidupannya. Keselamatan, misi, dan pendidikan. Kitab Kisah Para Rasul menghubungkan rasul-rasul jemaat di Efesus dengan pendidikan yang digambarkan sebagai berpikir dan membujuk. Pada mulanya, Paulus berbicara dan membujuk orang Yahudi di rumah-rumah ibadat mereka, yang bukan hanya tempat ibadat, tetapi juga ruang pendidikan terbuka. Ini kita bisa lihat dalam Kisah pasal 18 ayat 19 dan Kisah pasal 19 ayat yang ke-8. Belakangan, Paulus pindah ke sekolah lokal, sekolah Tiranus, dan melanjutkan berpikir dengan atau mengajar baik orang Yahudi, orang Yunani tentang jalan keselamatan.
Kisah 19 ayat 9 dan 10. Pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat berkontribusi untuk mengubah jemaat kita menjadi jemaat Injil bagi masyarakat? Bagaimana kita dapat menjadikan jemaat kita sebagai sarana umum di mana kita dapat berunding dengan masyarakat tentang Injil? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, surat Paulus kepada jemaat di Efesus menunjukkan keseimbangan yang indah antara pikiran, emosi, perasaan, perenungan teologis, dan kehidupan praktis. Kontribusi-kontribusi apakah yang dapat kita berikan untuk mengubah jemaat kita menjadi pusat pelayanan yang akan membahas aspek-aspek kehidupan manusia dalam komunitas kita? Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, berkat-Mu yang sudah menyertai kami. Pelajaran yang barusan kami dengarkan, kami pelajari, biarlah itu tertanam dalam hati kami masing-masing. Dengan urapan Roh Kudus kami boleh memahaminya, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami. Sebagai perenungan kami, di sepanjang menjalani kehidupan kami, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menanamkan setiap firman yang telah kami dengarkan di dalam hati dan pikiran kami untuk menjadi bekal pertumbuhan setiap kerohanian kami. Engkau memberkati seluruh pemirsa, pendengar yang menyaksikan channel ini. Biarlah kasih Tuhan yang tetap memberkati kehidupan mereka satu persatu. Kasih Tuhan juga yang mempersiapkan mereka dalam pertumbuhan iman untuk menantikan kedatangan Tuhan yang tidak akan lama. Biarlah kiranya kasih Tuhan juga yang selalu melindungi kami, yang selalu menyertai kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam pelajaran selanjutnya dengan penuh sukacita untuk belajar firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.